Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mufikir Aditya dari kelas 1B TKI dengan NIM 432250113. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu dinamika. Dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari penyebab gerak suatu benda, yaitu gaya. Jika kita sebelumnya sudah membahas kinematika teman-teman, kinematika kan hanya membahas bagaimana suatu benda bergerak tanpa mempersoalkan penyebabnya. Maka dinamika teman-teman menjelaskan mengapa benda itu bisa bergerak. Hubungan gaya dan gerak. Dasar dinamika adalah hukum Newton yang menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan suatu benda. Contohnya itu teman-teman, hukum Newton 1 atau hukum kelambangan. Artinya, suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Artinya itu teman-teman, jika gaya total resultan gaya pada benda sama dengan 0, maka kecepatan benda akan tetap teman-teman. Itu bisa kita bilang sigma F sama dengan 0 teman-teman. Contohnya itu teman-teman toh, semisal ini teman-teman toh, ada kayak ini laporan toh, ada di atas meja akan tetap seperti itu teman-teman, kecuali kita mendorongnya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu yang dimaksud, yang dijelaskan di hukum Newton pertama. Lalu di hukum Newton 2 teman-teman, yaitu hukum dasar dinamika, yaitu percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Secara matematis itu teman digambarkan dengan cara, dituliskan dengan cara F sama dengan mc dot A sama dengan gaya disimbolkan dengan N, massa disimbolkan dengan kg, percepatan disimbolkan dengan meter per sekon pangkat 2. Artinya semakin besar gaya semakin besar percepatannya, tetapi semakin berat benda semakin kecil percepatan yang dihasilkan teman-teman. Artinya itu teman-teman toh, semisal ada benda teman-teman toh, semakin besar gitu gaya suatu benda yang dihasilkan, berarti semakin cepat gitu teman-teman. Tetapi semakin berat benda semakin kecil percepatan yang dihasilkan teman-teman. Contoh toh, kita bandingkan besi sama kapas tuh teman-teman, di contoh kehidupan sehari-harinya itu besi sama kapas. Jika dibandingkan dua benda tersebut, yang lebih cepat yang mana? Jelas teman-teman toh, kapas karena lebih ringan. Itu yang dimaksud di hukum Newton kedua. Semakin berat benda semakin kecil percepatan yang dihasilkan teman-teman. Di hukum Newton 3, aksi atau reaksi. Setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang besar tetapi berlawan arah dengan F. Yang dimana contohnya itu teman-teman, ketika kita menendang bola tuh teman-teman, yang dimana kaki kita mendorong bola atau bisa kita bilang menendang bola, yaitu sebagai aksi, dan bola juga memberikan gaya ke kaki atau reaksi. Jadi seperti itu teman-teman yang dihukum Newton. Adapun jenis-jenis gaya dalam dinamika, yaitu ada beberapa gaya yang sering dibahas teman-teman, seperti gaya berat, gaya normal, atau gaya dari permukaan benda, gaya gesek teman-teman, atau sama dengan koefisien gesek toh. Adapun kayak gaya tegangan tali, gaya dorong, atau tarik F yang bisa disimbolkan sama F teman-teman toh. Adapun aplikasi dinamika itu teman-teman, di dinamika banyak diterapkan pada gerak benda di bidang seperti di bidang miring tuh teman-teman. Misalnya salah satunya itu di bidang miring, di sistem katrol dan tali. Adapun di gerak benda teman-teman, dengan gesekan atau analisis gaya sentripetal pada gerak yang melingkar teman-teman. Yang dapat kita simpulkan dengan adalah dinamika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara gaya dan gerak itu teman-teman, yaitu inti utamanya adalah hukum Newton yang menjelaskan bagaimana gaya menyebabkan perubahan gerak suatu benda teman-teman.
Nah, langsung saja teman-teman kita ke contoh soalnya. Adapun contoh soalnya itu teman-teman, gaya normal yang bekerja pada balok sebesar 10 Newton, maka besar dan arah gaya luar yang bekerja pada balok adalah. Jadi kita disuruh cari gaya luar yang bekerja pada balok tersebut teman-teman, dan ada pun di seperti gambar tersebut yang dimana gambarnya itu menunjukkan baloknya itu teman-teman mengarah ke bawah. Itu bisa kita yang dimana W-nya sama dengan 25 Newton. Jadi kita diketahuinya itu teman-teman W sama dengan 25 Newton dan gaya normalnya teman-teman 10 Newton. Jadi kita ditanyakannya itu teman F-nya atau gaya luarnya, yang dimana kita cari dulu resultan gaya vertikalnya teman-teman, yang dimana balok berada diam di atas bidang datar. Jadi resultan gaya vertikalnya otomatis 0 teman-teman toh. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Arah gaya yang bekerja pada balok secara vertikal ke bawah sama dengan W sama dengan 25 Newton dan ke atas sama dengan 10 Newton. Lalu kita masuk ke langkah kerjaan teman-teman, penyelesaiannya, yang dimana sigma Fy sama dengan M tambah F dikurang W sama dengan 0 teman-teman. Itu adalah rumus yang kita pakai teman-teman. Jadi kita pertama-tama substitusikan teman-teman. Kita masukkan semua nilai yang diketahui seperti sigma, seperti n-nya teman-teman kan kita sudah kita ketahui, jadi 10 ditambahkan F-nya kan kita belum ketahui. Jadi ini yang harus kita cari. 10 tambah F dikurang 25 sama dengan 0. Lalu kita cari, kan kita mau cari F-nya teman-teman. Jadi F sama dengan dipindahkan min 25 nya dipindahkan 25 nya tuh teman-teman. Jadi 25 kurang 25 jadi ke kiri teman-teman, 25 kurang 10 sama dengan 15. Jadi kita dapatkan F-nya itu teman-teman 15 Newton. Jadi besar gaya luar yang kita dapatkan adalah teman-teman adalah 15 Newton. Jika W lebih besar dari N teman-teman, berarti ada gaya tambahan teman-teman. Ada gaya tambahan ke atas agar resultan gaya 0, artinya gaya luar ke atas teman-teman. Jadi gaya luar yang bekerja pada balok adalah yaitu teman-teman 15 Newton. Sekian pembahasan soal dari saya. Maaf jika banyak kekurangannya teman-teman, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan teman-teman. Terima kasih.